terpan- terpantau ada Teh Lucy, ada Teh Feby, ada Bu Kacap juga, Teh Sugi, ada Teh Sinta. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Teh. Nah, alhamdulillah ya. Baik Teteh yang baru bergabung, selamat datang. Kita mulai aja ya Teteh. Alhamdulillah udah sekitar berapa orang ini yang masuk ya? Sudah ada sekitar 15 orang yang hadir pada malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini, kalau cuaca di sini habis hujan, suasananya dingin, dan insya Allah tidak mendinginkan semangat saya pribadi dan teman-teman juga untuk belajar pada malam hari ini. Jadi walaupun malam hari semangatnya harus tetap pagi ya teman-teman. Coba dong cek soundnya pagi semuanya. Mana ya? Pagi. Wah, Pagi Teh. Selamat pagi. Semangat pagi Teh. Semuanya semangat pagi ya. Baik teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, mungkin banyak yang belum kenal saya ya. Mungkin saya wajah lama apa wajah baru ya. Perkenalkan, nama saya Ila Nugrahani. Pada malam hari ini saya diamanahi sebagai host untuk acara pelatihan Sustainable Business. Saya saya marketing KIPMA Bandung, dan acara pada malam hari ini merupakan kolaborasi dari KIPMA dan komunitas Ibu Profesional Bandung. Dan acara keren ini insya Allah merupakan suguhan spesial ya untuk para member dan para warga komunitas ya, warga kampung komunitas yang dibuat sangat menarik nih, apalagi narasumbernya juga luar biasa, Masya Allah ya. Sudah standby juga Teh Mayang dari pukul 7 tadi ya. Baik teman-teman, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai acara ini dengan bacaan hamdalah, bacaan basmalah bersama-sama. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan tilawah terlebih dahulu dari Teh Siti Fatimah. Mangga dipersilahkan kepada Teh Siti Fatimah atau Teh Lala. Teteh, nama saya bukan Siti Fatimah. Sorry, Fatimah Azahra ya. Aduh Teh, menambahkan Siti, astagfirullah, maaf ya, Teh Fatimah Azahra. Ya. Mangga teteh boleh dibuka Al-Qur'annya, kita baca Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.
kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman. Ya, saya kembalikan ke Teh Ila. Atur nuhun Teh Fatimah Ajahra, Teh Lala. Ya, terima kasih sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua pada malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Pelaksana kita, Teh Ika, yang semangatnya juga luar biasa nih pada malam hari ini yang sudah mempersiapkan acara. Mangga kepada Teh Ika dipersilahkan. Ya, gimana? Makasih Teh Ila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu di acara pada malam hari ini ya Teteh-teteh. Salah satu program KIPMA Bandung tentang pelatihan bisnis, dan saat ini KIPMA berkolaborasi dengan komunitas IP Bandung dan Sistar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Teh Sugi selaku Kepala Cabang KIPMA Bandung dan Teh Pebi sebagai leader komunitas IP Bandung. Terima kasih kepada Teh Maya yang sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya yang insya Allah akan berbagi ilmunya pada malam hari ini kepada kita semua ya. Terima kasih kepada teteh-teteh peserta yang sudah hadir tepat waktu, dari member KIPMA, wargi kampung komunitas, dan teteh-teteh pengurus IP Bandung, dan tak lupa kepada teteh-teteh panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi tentang sustainable business dari ahlinya secara langsung ya Teh. Saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dapat bersemangat ya dan siap untuk menyimak materinya hingga selesai nanti dan bisa mendapatkan manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan acara kepada Teh Ila. Mangga Teh Ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Ika. Baik teman-teman semua yang banyak yang sudah bergabung lagi ya. Kita akan menuju ke acara inti kita yaitu pelatihan. Tapi sebelum ke sana saya akan membacakan dulu CV dari narasumber keren kita pada malam hari ini yang membuat saya tercengang-cengang dengan pengalaman beliau yang Masya Allah. Baik, beliau adalah Teh Mayang Adelia Puspita yang berdomisili di Bintaro, Tangerang. Di sini juga teman-teman bisa lihat di screen. Saya akan membacakan secara singkat CV dari beliau. Beliau juga riwayat pendidikan beliau yaitu S2 di Graduate School of Agriculture Economy, University of Brawijaya. Beliau juga merupakan CEO ya dari Sistar tadi yang berkolaborasi pada malam hari ini. Beliau juga memiliki skill komunikasi, product development, organization, time management, marketing, business development. Masya Allah ya, sangat sustainable banget untuk malam hari ini ya menjadi pemateri. Dan beliau juga merupakan pengurus rumah belajar bisnis untuk IP ini ya Teh, IP Tangerang ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung sambut saja Teh Mayang, mangga dipersilahkan. Nuhun Teh Ila, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya tuh kayak temu kangen gitu malam ini ya sama
sama teman-teman IP Bandung yang kayaknya baru kemarin gitu saya masih di Bandung dan berkolaborasi dengan teman-teman IP Bandung, dan sekarang alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk sharing, jadi istilahnya kita belajar bersama tentang sustainable business gitu kan, suatu topik yang sekarang ini lagi sering banget digaungkan. Dan ternyata, hai Teh Helin, jadi ada Teh Helin, Teh Lucy, Teh Ikrimah, Teh Feby itu kayak yang udah apa ya deket banget gitu dulu di IP Bandung. Nah, balik lagi ke sustainable business, jadi itu tuh kadang direlatekan dengan itu kan cuma pekerjaannya big company gitu. Kita sebagai pelaku UMKM ngapain kita menerapkan sustainable business, tapi ternyata gitu ya. Jadi saya sudah menerapkan itu selama 2 tahun terakhir. Ketika kita menerapkannya, itu subhanallah banyak sekali hal yang berubah dalam bisnis kita itu ke arah yang lebih baik. Oke. Izin Teh saya share screen. Semoga sudah terlihat ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih dari definisi sustainability. Jadi sustainable dan sustainability, keberlanjutan itu apa sih? Adalah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Ya, dalam hal ini berarti hal-hal yang menuju ke kebaikan gitu kan. Nah, kalau seandainya kita relate-kan nih sustainable business dengan sustainability dengan sustainable business, itu adalah bisnis yang kita lakukan secara berkelanjutan atau green business. Jadi perusahaan atau bisnis kita itu memiliki dampak negatif yang minimal atau punya dampak yang positif ke lingkungan, komunitas, masyarakat, ataupun ekonomi, baik itu secara global ataupun secara lokal, gitu ya. Jadi, bisnis yang kita lakukan sebisa mungkin memenuhi triple bottom line. Nah, triple bottom line itu apa? Sebentar lagi nanti next slide saya akan jelaskan. Ya, secara umum itu suatu bisnis itu akan dikatakan green business atau sustainable business jika memenuhi keempat kriteria ini. Yaitu yang pertama, menggabungkan prinsip keberlanjutan dalam setiap keputusan bisnis. Terus yang kedua, itu memasuk produk atau layanan ramah lingkungan untuk menggantikan produk-produk yang tidak ramah lingkungan, gitu ya. Terus yang ketiga, menjadi lebih hijau dari kompetisi tradisional. Jadi maksudnya seperti ini, jika di industri kita itu ada monopoli, ada oligopoli, terus ada yang sifatnya itu tidak fair trade, nah bisnis kita harus lebih fair trade, seperti itu. Terus yang keempat, membuat komitmen abadi terhadap prinsip-prinsip lingkungan dan dalam operasi bisnisnya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan dampak positif kepada lingkungan, tapi juga dalam internnya kita juga harus lebih hijau, ya. Nah, kalau saya singkatkan, ini ada suatu quotes yang bagus. Jadi sustainable business itu adalah kita dapat profitnya, ya. Secara bisnis kita kan cari profit dan cari cuan gitu kan. Tapi kita juga concern terhadap lingkungan dan kita memiliki komitmen sosial. Jadi ketiganya itu secara harmoni kita wujudkan dalam bisnis kita. 3 hal tersebut. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita harus sustainable gitu ya? Karena yang pertama, sekarang itu trennya para pencari kerja itu secara global 71%-nya itu mencari perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan. Jika para pencari kerjanya saja sudah punya concern itu, mereka bisa dikatakan adalah sebuah prototipe dari permintaan society. Berarti society kita itu secara tidak langsung sudah bergerak ke arah perusahaan yang menerapkan green business tadi. Terus yang kedua, teman-teman sudah bisa lihat kan sekarang bahwa kan customer itu lebih mau membayar mahal untuk barang-barang yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ya kan? Bisa kita lihat sekarang brand-brand yang bilang kalau mereka tidak melakukan animal testing, mereka tidak melakukan cruelty, jadi tidak melakukan percobaan kepada animal, terus mereka tidak membuang sampah dengan mencemari sungai, maka secara branding perusahaan tersebut itu akan menjadi lebih bagus di mata customer. Akhirnya akan banyak yang memilih produk mereka.
gitu ya. Dari tiga, yang ketiga adalah pemerintah, investor, karyawan, pelanggan, itu semua mereka menuntut bahwa suatu perusahaan itu sudah harus memiliki action terhadap perubahan iklim, gitu ya. Itu untuk yang perusahaan-perusahaan besar. Nah, terus yang selanjutnya itu sekarang banyak sekali persyaratan, baik dari government lokal, government nasional sampai yang internasional, itu sudah banyak sekali kayak peraturan-peraturan yang mengatur tentang perubahan iklim dan pencemaran lingkungan. Sekarang kan sudah banyak sekali kan peraturannya. Dan yang terakhir itu munculnya kriteria investasi lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG. Ya, ketika kita hendak IPO atau kita hendak propose untuk investasi, itu biasanya investor yang besar itu meminta untuk kita punya kriteria tata kelola lingkungan, manajemen dan sosial itu benar-benar sudah sustainable apa belum, itu akan dinilai oleh mereka. Nah, ESG atau three bottom line yang dijelaskan di depan tadi adalah environment, governance dan juga sosial, ya. Jadi yang pertama environment ini adalah lingkungan, ya, karena namanya green, jadi biasanya tuh dia sangat terkait dengan environment. Nah, itu maksudnya apa? Yaitu pemanfaatan sumber daya alam dalam proses bisnis dan bagaimana dampak bisnisnya terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya apa aja sih yang sumber daya alam yang digunakan dalam bisnis, apakah itu berbahaya dan bisa diperbarui, tidak hanya seperti itu, tapi apakah pelaksanaan bisnis kita itu seberapa mencemari lingkungan. Nah, itu dari sisi environment. Terus yang S-nya adalah sosial. Itu lebih ke intern sebenarnya. Internal itu bagaimana perusahaan itu punya nilai-nilai dalam mengatur hubungan perusahaan dengan karyawan, perusahaan dengan komunitas sekitar, dan bagaimana dampak bisnisnya terhadap komunitas. Ini erat sekali kaitannya dengan visi misi perusahaan. Ya. Terus yang ketiga adalah governance atau tata kelola. Ini terkait dengan manajemen keuangan, kebijakan bisnisnya, kepatuhan terhadap peraturan. Nah, ini ada di governance. Saya tambahkan satu lagi, financial. Ini merupakan hal yang sangat terkait dengan governance sebenarnya. Tapi saya di sini tuliskan terpisah. Karena apa? Kadang suatu bisnis itu menganggapnya bahwa kita itu harus memberikan dampak terhadap lingkungan sosial. Tapi untuk UMKM, hal yang paling penting sebelum kita ke arah sana adalah kita harus kuat secara finansial atau keuangan. Nah, itu bagaimana caranya untuk menuju ke arah sana? Ya, jadi itu adalah tentang bagaimana kita mengenerate profit, bagaimana kita mendapatkan profit, mempertahankan arus kas kita menjadi sehat dan mengambil posisi yang pas di pasar kita, gitu ya. Terus selanjutnya, nah manfaatnya apa sih ketika kita menerapkan sustainable business ya? Ada banyak sekali ternyata, gitu ya. Yang pertama branding atau peningkatan citra merek dan keunggulan kompetitif. Sudah pasti dengan lebih meningkatnya awareness masyarakat terhadap green business, maka jika perusahaan kita menunjukkan bahwa kita menerapkan sustainable business, maka orang-orang akan lebih trust untuk bertransaksi atau membeli produk kita, yang pertama. Terus meningkatkan produktivitas dan pengurangan biaya. Ini benar banget, nanti akan saya kasih case tadi belakang. Kemudian meningkatkan kemampuan bisnis untuk mematuhi peraturan. Karena apa? Jika kita sudah menerapkan sustainable business dalam setiap pembuatan keputusan kita, itu secara tidak langsung akan lebih mudah untuk kita mematuhi setiap peraturan yang ada hubungannya dengan dampak lingkungan. Gitu. Terus menarik karyawan dan investor. Akan banyak investor yang ingin berinvestasi kepada kita karena mereka orang dengan environment aja kita aware gitu kan, pasti kalau seandainya ada uang dari investor akan lebih dijagain nih gitu. Selain dari lingkungan juga mereka kan ngecek dari tadi yang F tadi, finansial tadi. Jika kita secara bookkeeping itu bagus, arus kas kita bagus, maka investor akan lebih tertarik gitu untuk berinvestasi pada kita.
Kemudian mengurangi limbah dan emisi gas rumah kaca itu sudah pasti. Kesan yang baik bagi pemegang saham, menikmati manfaat pajak. Ini maksudnya seperti apa? Ya, dengan adanya penghematan-penghematan itu otomatis yang kita laporkan kan tidak sebanyak yang jika kita tidak melakukan penghematan tadi tanda kutip. Ya, terus menarik lebih banyak konsumen dan menjamin kelangsungan bisnis. Nah, ini contoh penerapannya ya dari sisi environment. Jadi kita bisa menggunakan bahan yang berkelanjutan dalam produksi. Kita mengurangi sisa makanan. Jadi maksudnya seperti ini, jika teman-teman bergerak di bidang F&B, food and beverage, terus kemudian teman-teman membuat suatu porsi masak makanan dalam suatu menu, itu teman-teman bisa cek nih, oh ternyata customer saya itu bukan tipe yang makannya mukbang. Jadi, oh ternyata cukupnya segini. Nah, teman-teman bisa dengan cara seperti itu ya. Itu sudah melakukan suatu cara untuk sustainable business. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Walaupun Indonesia ini sangat kaya, tapi jika kita sudah menerapkannya, kita akan menggunakan secukupnya saja, gitu ya. Jadi kita tidak ada eksploitasi sumber daya alam. Orang melimpah kok di Indonesia. Oh udahlah, nanti kalau lebih-lebih, udahlah nggak apa-apa kan, saya gampang mendapatkannya. Tidak seperti itu ya. Jadi lebih mindful dalam menggunakan sumber daya alam. Terus pilih energi terbarukan untuk mengurangi jejak karbon. Nah, ini seperti apa? Jadi kayak misalnya teman-teman sudah mulai menggunakan solar cell di pabriknya, atau kita sudah mulai menggunakan biogas ketika untuk memasak, gitu ya. Nah, itu sebagai contoh dari mengurangi jejak karbon. Kemudian memperkenalkan program daur ulang. Daur ulang itu bisa banyak sekali yang dilakukan ya. Saya juga ada contohnya, nanti akan dijelaskan di belakang apa yang sudah Fratri lakukan gitu kan. Bisa juga teman-teman bisa menggunakan kalau seandainya nih butuh untuk invoice atau laporan keuangan, itu kan tidak harus paper yang baru ya, karena kita gunakan untuk internal. Jadi teman-teman bisa pakai bola bali. Itu adalah salah satu contoh memperkenalkan program daur ulang tadi gitu ya. Kemudian meminimalkan perjalanan atau penggunaan bahan bakar fosil. Selama pandemi kita sudah belajar ya teman-teman untuk menggunakan untuk menggunakan Zoom, untuk banyak sekali meeting-meeting gitu ya, yang kita tidak harus bertemu secara langsung. Itu adalah salah satu cara untuk meminimalkan perjalanan untuk meeting lah, dan penggunaan bahan bakar fosil. Kemudian pengelolaan sampah dengan benar, serta ikut serta dalam proyek komunitas seperti penanaman pohon. Itu dari sisi environment. Tapi ternyata ya, kalau kita lihat nih dari award di bidang sustainable business, itu tidak hanya tentang environment. Ya, teman-teman bisa lihat di sini juga ada tentang workforce, ya. Ada juga tentang sustainability in community, bagaimana caranya kita mendiseminasikan pengetahuan ke komunitas, itu juga salah satu dari penilaian sustainable business. Kemudian ini jelas energy management, water management, itu kan jelas ya yang langsung dengan environment, lingkungan. Tapi juga ada tentang supply chain management. Nah, supply chain management itu seperti apa? Ini contohnya seperti ini nih teman-teman. Kadang barang dari China gitu kan itu jauh lebih murah gitu kan kita dapatnya. Tapi kita harus lihat tuh ada jejak karbon berapa lama dia harus sampai ke sini gitu kan sebenarnya. Nah, kita bisa siasatin dengan cara kita menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh produsen lokal di sekitar kita. Ya. Nah, kok bisa mereka lebih mahal? Nah, kita bisa kalkulasi kalau seandainya ditambah ongkir segala macam dengan biaya waktu tunggunya, itu kira-kira bagaimana? Bisa nggak kira-kira kita lakukan lagi jika kita membeli dengan besar, skala besar, kayak gitu misalnya. Itu insya Allah bisa dinagukan. Nah, itu yang dilakukan oleh H&M sebenarnya. Supply chain management ini. Jadi mereka nanti akan dibahas belakang, salah satu contohnya itu mereka menggunakan yang lokal yang pertama, terus yang kedua supplier kapas untuk kainnya itu sudah harus memenuhi mereka tidak boleh menggunakan pestisida berlebih gitu ya, pupuk berlebih seperti itu. Terus selanjutnya adalah CSR dan
etika gitu ya. Oh ya, ada satu lagi bahwa kadang itu sustainable business itu sering diplesetkan dengan CSR. Beda ya teman-teman. Jadi sustainable business ini bukan CSR ya. Bedanya adalah sustainable business ini adalah yang komitmen yang perusahaan akan lakukan ke depannya untuk perusahaan itu sendiri dan lingkungan. Sedangkan CSR itu kan salah satu program untuk mengembalikan manfaat-manfaat ke ke masyarakat yang nggak ada hubungannya sama profit mereka gitu. Tapi sustainable business ini ada hubungannya sama profit. Dan yang terakhir adalah stakeholder engagement dan materiality. Jadi maksudnya adalah bagaimana stakeholder yang ada di sekitarnya usaha kita itu juga merasakan manfaatnya. Sebenarnya, boleh dulu di sini. Boleh? Itu dilepas aja. Oke. Nah, selanjutnya kita mau mulai ke case study ya. Jadi saya pertama adalah tentang PepsiCo. Kita bisa lihat nih, PepsiCo sudah melakukan sustainable business gitu ya. Salah satu program menuju sustainable business dengan cara dia mengurangi gula dan lemak dalam produk minuman ringannya. Loh, apa hubungannya? Karena dia mau create komunitas orang-orang customer-nya dia itu menjadi lebih sehat. Nah, itu bisa jadi ya. Kemudian dia lagi rancang nih bahwa kemasan dia itu bisa didaur ulang. Ya, seperti itu. Terus yang kedua IKEA ya. IKEA ini hampir semua kayu yang digunakan itu dari hutan budidaya. Jadi bukan hutan yang hutan liar yang ditebang seperti itu. Jadi hanya dari hutan budidaya. Kemudian dia juga memiliki standar kapas yang baik, di mana nggak ada polusi air, di dalamnya nggak ada pupuk kimia dan pestisida. Jadi mereka pastikan bahwa supplier kapasnya itu ya juga dari pertanian yang ramah lingkungan. Terus Unilever itu juga sudah melakukan sustainable business ya dari 2010. Jadi mereka sudah punya visi bahwa ukuran size bisnisnya dia akan semakin besar, tapi juga akan mendukung lingkungan gitu ya. Jadi mereka berkomitmen untuk tidak merusak lingkungan dengan bertambahnya size bisnis mereka. Terus ada Ford ya. Jadi Ford itu Henry Ford, salah satu penemu dari mobil Ford, foundernya itu pernah membuat mobil dari kedelai gitu ya, sebagai kuat komitmen Ford untuk mendukung green business gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah Nike ya. Jadi Nike itu juga menunjukkan bahwa membuat suatu mobile application untuk menjelaskan dampak lingkungan dari kain yang berbeda gitu ya. Jadi mereka ingin menunjukkan bahwa kain yang mereka pakai di sepatunya itu memiliki dampak lingkungan yang paling minimal gitu ya. Mereka tunjukkan tuh bagaimana caranya mereka mendapatkan kainnya. Terus Nike juga mendesain ulang kotak dan bahan kemasannya untuk mengurangi limbah padat. Serta dia berinvestasi pada baju. Jadi dia mengganti banyak alat di pabriknya yang lebih hemat energi. Ya. Nah, ini adalah sharing tentang langkah kecil yang Fragani lakukan. Ya, salah satu contohnya adalah itu tadi kan perusahaan besar. Kita cek nih sesama kita UMKM ya teman-teman. Yang pertama, Fragani udah lakukan adalah paperless invoice. Jadi kita nggak ada invoice yang dicetak, semuanya berbentuk PDF. Terus yang kedua, paperless bookkeeping. Jadi bookkeeping kita nggak ada yang print out, semuanya paperless gitu kan. Kemudian kita meminimais limbah sebisa mungkin takarannya memang sesuai dengan kebutuhan produksi saat itu untuk meminimais limbah. Terus kita ada namanya remote working. Jadi tidak semua orang harus datang di kantor untuk rapat ataupun ketika produksi ya. Jadi kita memaksimalkan secara daring kalau seandainya memang harus ada yang kita bicarakan secara bersama. Kemudian kita ada project based freelancer. Ini apa? Untuk mengurangi biaya beban kita karena tidak selalu kita butuhkan staff-staff di titik-titik tertentu secara terus-menerus. Nah, untuk kita mengefisiensikan biaya, maka kita
terapkan strategi project based freelancer, seperti kita punya freelancer untuk fotografi, kita punya freelancer untuk sosial media, dan itu kami tidak harus membudgetkan budget khusus untuk mereka sebagai pegawai tetap gitu kan. Jadi kita bisa meminimaliskan biaya bulanan. Kemudian kita juga menggunakan produk-produk bahan baku yang kami peroleh dari lokal supplier. Nah, terus kemudian kita jadi dulu Fragrande itu sangat fanatik dengan soy wax gitu kan. Tapi ternyata setelah kita cari tahu lebih dalam lagi, ternyata soy wax itu yang masuk ke Indonesia itu tidak diproduksi oleh Indonesia gitu. Kita impor. Nah, oleh karena itu kita riset lagi cari wax yang vegan yang diproduksi oleh Indonesia. Alhamdulillah sekarang sih kita bisa bilang 80% wax based produknya kita itu dari Indonesia gitu ya, secara lokal. Kemudian kita support lokal crafter to collaborate ya. Jadi teman-teman itu maksudnya apa? Jadi kayak misalnya kita punya produk-produk itu kalau bisa kita berkolaborasi dengan crafter-crafter lokal. Terus kita punya juga produk yang water saver. Jadi ketika menggunakan, teman-teman itu akan lebih menghemat air ketika mandi. Seperti itu ya, seperti sampo bar. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini adalah salah satu contoh produk kita yang kita pakai dengan cara meminimalisir limbah. Teman-teman bisa lihat yang ini, yang sebelah kanan, traveling soap, ini dibuat dari sisa produksi sabun. Jadi itu bukan reject ya, tapi lebihan dari sabun yang kita produksi, itu lebihannya kita serut untuk menjadi traveling soap seperti itu. Terus teman-teman lihat yang di sebelah, yang di tengah ini bunga-bunga keringnya kami dapat dari, terutama yang jeruk yang ini, kami dapat dari petani yang ada di Kota Batu gitu. Di saat mereka oversupply, mereka nggak bisa jual lemonnya dengan harga yang bagus, gitu. Kemudian kita minta mereka untuk dikeringkan dan kita gunakan ke produk kita. Itu salah satu contohnya. Nah, keberlanjutan buat kami adalah keharusan bisnis, keharusan suatu bisnis, dan harus menjadi inti dari strategi dan operasi setiap bisnis. Nah, oleh karena itu, kita harus juga punya fundamental yang kuat ya, teteh-teteh. Bagaimana caranya? Gitu ya. Kita harus mengidentifikasi nih hal-hal apa sih yang paling fundamental untuk bisnis kita. Contohnya cash flow kita, permodalan kita, akses pasar kita. Ini harus kuat dulu karena kita tidak bisa bilang bahwa kita sustainable jika hal-hal paling fundamental di bisnis kita masih belum kuat gitu. Misalnya nih, kita bisa bilang bahwa akses pasar. Teman-teman bisa nggak memasarkan produknya teman-teman? Oh, sudah bisa. Oke, cek ya. Modalnya udah oke. Cash flow-nya udah oke. Berarti teman-teman, fundamental dalam bisnis yang sudah kuat. Ya, itu adalah base untuk kita melangkah menjadi sustainable. Nah, tapi sebelum kita bisa bilang, oke, sudah, ya, kita harus melakukan inspeksi kondisi saat ini. Kita bisa bilang bahwa cash flow saya alhamdulillah sih saya oke-oke aja. Kita harus compare nih year to year. Apakah memang benar-benar naik atau tetap di tempat atau malah turun sebenarnya? Apakah dibanding tahun kemarin HPP kita tuh persentasenya benar apa enggak gitu kan? Ataukah sebenarnya cash flow kita positif itu karena kita ada kenaikan harga? Nah, bagaimana dengan posisi COGS kita atau HPP kita? Itu kita harus melakukan cek. Nah, selain itu kita nggak boleh jumawa ya. Kita nggak boleh jumawa kalau seandainya kita merasa bahwa kita udah oke nih bisnis kita harus compare, kita harus sering bergaul dan kita harus sering check up bisnis kita dibandingkan dengan UMKM lain yang ada di industri kita. Ya, kadang kita ngerasa kita baik-baik saja, tapi ketika udah compare sama yang lain, ternyata progres saya ini kurang ya, gitu ya. Ternyata banyak opportunity yang belum saya explore ya dari bisnis saya. Nah, itu tuh harus dicek karena apa? Kita tidak berjalan di present, teman-teman. Kita akan berjalan ke future. Nah, kalau seandainya kita mau sustainable, kita tuh sudah harus punya ancang-ancang untuk strategi ke depannya, gitu ya. Nah, jika
sudah tahu nih apa yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan atau continuous improvement. Nah, untuk itu biasanya kita butuh modal. Ya, oleh karena itu kita harus memanfaatkan produk perbankan untuk perencanaan keuangan. Tidak hanya kredit loh, tapi kita juga bisa menggunakan banyak sekali produk perbankan untuk mengatur proses bisnis kita. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita sudah bankable, berarti kita sudah siap untuk naik kelas. Selama kita pencatatannya masih manual, selama kita ngitung uangnya itu hanya secara rekening koran yang kita jumlah sendiri, tidak kita pos-poskan, itu nanti akan jadi menyulitkan di bisnis kita. Akan sulit untuk kita menjadi lebih besar. Gitu. Jika kita sudah mulai punya usaha, sebaiknya rekening kita juga udah dipisah, tidak lagi menjadi rekening pribadi gitu ya, udah perusahaan. Kemudian pembayaran gaji dan lain-lain itu kalau bisa udah lewat internet banking gitu ya, semuanya sudah terrekord, tidak cash lagi, udah cashless gitu ya. Kemudian kita melakukan mengikuti upgrading ya, dan ikuti workshop dan business matching. Karena apa? Kita berjalan ke depan, kita mau upscale. Gimana caranya mau upscale? Berarti modal kita secara SDM dan juga skill dan lain-lain itu juga harus lebih upgrade. Nah, ini ada tips nih dalam menjalankan bisnis ya. Ketika kita mau upscale gitu ya, adalah kita ada ikhtiar dan berdoa, kita harus berani bermimpi, berani melangkah, kita harus ada perencanaan keuangan, serta time dan energi manajemen. Oke, saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Saya sangat excited mau diskusi sama teteh-teteh gitu ya. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan, yuk kita sama-sama belajar. Saya kembalikan ke Teh Ila, silahkan Teh. Baik. Aduh, Masya Allah, Teh Mayang, saya berasa kembali ke masa kuliah. Dulu saya pernah dapat kuliah lingkungan hidup ya, persis membahas AMDA, membahas sustainable business kayak gini, jadi berasa mereview kembali gitu Teh ya. Dan kebetulan memang punya bisnis online juga dan serasa banyak insight-insight dari materi Teteh tadi untuk saya pribadi, dan saya yakin untuk teman-teman yang menyimak juga, apalagi pembisnis, jadi banyak ingin bertanya sih, ingin berdiskusi gitu. Tapi mungkin saya serahkan kesempatan emas ini untuk teteh-teteh yang menyimak. Baik, mangga ada yang ingin bertanya, saya lihat dulu ya di room chat ada yang. Oh ya, di sini udah ada di room chat, udah ada beberapa pertanyaan nih Teh Mayang yang diajukan oleh para peserta. Baik, mungkin saya mau mempersilahkan di sini ke Teh Febi. Teh Febi, mangga ingin bertanya, boleh. Enggak Teh, mangga. Ada pertanyaan dari Teh Lucy dulu Teh. Oh iya, mangga. Oh iya, betul, maaf. Oh iya, Teh Lucy, mangga Teh Lucy. Yang di kolom chat mungkin ya. Iya, oh iya benar ya, saya. Ya nih, telat masuknya. Oh iya. Mangga Teh Lucy. Oke, mungkin saya bantu bacain, mungkin Teh Lucy lagi Ya, bisa ini ya. Jika kita seorang ibu yang masih belajar jualan di tahap reseller, belum punya bisnis, apakah proses jualan reseller ini menerapkan sustainable business? Oke. Jadi menurut saya, setelah saya belajar juga, bisnis itu tidak harus kita punya produk sebenarnya. Kita menjadi reseller, itu kita sudah punya bisnis ya, Teteh. Jadi saya rasa bahwa walaupun sudah reseller, itu kita sudah bisa menerapkan sustainable business ini. Mungkin bisa, ya itu tadi, tidak harus kita itu punya produk yang pertama, tapi kita sudah bisa membuat atau merancang suatu sistem bahwa mulai dari pengiriman, mulai dari istilahnya supply chain-nya kita, mulai dari barang diterima sampai barang dikirimkan, itu kalau bisa sudah menganut prinsip-prinsip sustainable business. Saya contohkan ya, Teteh. Misalnya gini, untuk dari sisi packaging. Apakah packaging yang Teteh gunakan itu sudah
bisa di-recycle misalnya ya. Terus yang kedua, sistem invoicing-nya bagaimana? Apakah sudah paperless atau enggak gitu ya. Terus yang ketiga, untuk menjelaskannya seberapa efisien menjelaskan informasi itu ke customer. Jadi Teteh bisa bikin suatu siklus keberhasilan dari saya menjelaskan sampai customer-nya beli, itu saya SLA-nya, standar layanannya, itu saya berapa lama. Ya, kalau ternyata lebih dari misalnya, pokoknya nggak lebih dari 2 hari, dia udah harus closing, kayak gitu ya. Ternyata ada yang lebih dari itu, berarti ada ketidakefisienan komunikasi. Nah, itu sudah termasuk dari sustainable business. Karena apa? Waktu kita itu juga worth money, ya kan? Kita tidak boleh bilang, ya kan saya di rumah aja, gitu kan? Ya saya juga di rumah aja, tapi waktu kita itu berharga gitu ya. Ketika kita menjalankan bisnis itu kita harus kita harus hargai waktu kita gitu ya. Jadi kalau seandainya ternyata ketika menjelaskan itu lebih dari 3 hari dia baru closing, berarti ada yang salah dari komunikasinya. Itu yang Teteh harus upgrade di workshop pelatihan tentang public speaking gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sustainable business. It doesn't mean kita punya produk sendiri atau jasa sendiri ya. Being reseller itu juga bisnis kan di sini. Oke? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Begitu ya Teh Lucy tadi jawaban dari Teh Mayang. Ini Teh Lucy juga pertanyaannya mewakili semuanya. Mungkin ya karena kebanyakan dari kita ibu-ibu ini kebanyakan reseller ya Teh. Walaupun ada pasti business owner gitu. Tapi memang reseller juga agak dilema ya karena peraturan perusahaan juga ya. Baik, ini di sini juga di room chat ada lagi Teh pertanyaan dari Teh Raninditya. Oke. Saya akan bacakan aja ya, Teh. Baik. Kalau ingin bangun bisnis secara offline, gimana cara menentukan tempat yang strategik dan apa yang menentukan tempat tersebut strategik dari sisi sustainability? Nah, oke. Jadi kalau menurut saya gini, kalau dari saya pribadi sampai sekarang ya, kami nggak ada ini saya contohkan dari usaha saya ya, Teteh ya. Kami sampai sekarang tidak ada offline store milik kami pribadi dengan pertimbangan efisiensi. Ya, kita cek dulu kalau apa sih urgensinya kita membuat offline store tersebut, gitu ya. Kalau ternyata produknya kita membutuhkan customer untuk stay, duduk makan, ya di tempat itu urgensinya besar, gitu ya. Nah, terus apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama adalah kita harus cek bahwa yang pertama harga sewa atau harga belinya itu memang benar-benar worth a penny gitu ya. Maksudnya apa? Strategi di sekitarnya itu ramai orang sesuai dengan target market kita. Jadi memang target market kita itu sukanya main ke sana. Misalnya saya contohkan ya, atau boleh nggak diinfoin dulu Teh Raninditya usahanya apa? Jadi saya bisa kebayang nih, kalau belum sambil saya kasih contoh F&B ya. Misalnya saya jualan soto ayam, ya, soto ayam yang biasa orang makan tuh kapan sih soto ayam? Pagi, siang, sore ya kan? Tapi kebanyakan orangnya makannya pagi. Jadi saya nyasar orang-orang target market saya itu yang pagi mereka cari sarapan. Gitu kan. Oke, kalau kayak gitu biasanya saya carinya dekat sekolah karena biasanya ibu-ibu itu habis nganterin anak sekolah makan tuh cari sarapan gitu ya. Kalau cara pemilihannya seperti itu sudah dibilang memiliki strategi sustainable business. Karena apa? Kita sudah mendekat dengan target market kita sehingga kita mengurangi biaya promosi kita. Sehingga kita mengurangi biaya untuk lebih mengenalkan produk kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah tempat tersebut sudah memiliki saluran pembuangan yang bagus? Jadi nggak langsung dibuang ke sungai gitu misalnya. Tapi dia punya saluran pembuangan yang bagus gitu. Terus yang ketiga, apakah fasilitas di tempat usaha kita itu energi friendly,
energi saver gitu ya. Jadi kayak lampu-lampunya sudah pakai LED gitu ya, daripada lampu neon yang biasa yang lebih hemat energi. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya. Jika kita ingin membuat suatu bisnis yang offline, itu contohnya. Ya, Teh Randitia mungkin bisa on mic menanggapi, mungkin mau sekalian sharing mangga Teh sebelum ke pertanyaan yang lain. Mau nggak Teh? Ditulis di chat, terima kasih jawabannya Teh. Oke, sama-sama. Iya. Oke, lanjut kali ya Teh ya. Iya, mangga. Langkah Teh izin bertanya juga, DTK, langkah kecil yang sudah dilakukan dalam penerapan salah satu bisnis Teteh tadi ada project based freelancer. Langkah kecil, ya bener Teh. Nah, untuk freelancer sendiri itu tuh orang yang sama Teh tiap ada kerjaan. Enggak Teh. Jadi kayak gini, kami juga sistemnya adalah karena freelancer tadi, jadi kami punya keleluasaan untuk menilai kinerja mereka. Ada suatu waktu kita sudah tidak cocok lagi satu visi, kita akan lebih mudah untuk cut off dan kita hire orang baru. Nah, itu buat kita secara bisnis itu kita tidak akan ngerasa toksik gitu kan. Kadang kan ada ya kita udah terlanjur hire gitu, ternyata beliaunya udah nggak sevisi gitu, susah untuk misahnya. Dengan yang project based freelancer ini kita mengurangi ketoksikan gitu dalam organisasi kita, karena mereka juga bukan di posisi-posisi yang strategis atau pembuat keputusan gitu kan ya. Jadi seperti itu. Jadi kami bisa ganti-ganti orang. Tapi itu dia project base, karena project base itu juga akhirnya mereka tidak tahu seluruh whole proses kita. Hanya satu bagian aja. Nah, seperti itu. Ya, Teh Ika, bagaimana Teh Ika? Teh Ika ini. Seru sekali ya hari ini. Iya. Masya Allah. Tapi Teh, saya sedikit menanggapi nih Teh. Jadi freelance di sini tuh jadi perusahaan tidak mengikat ya. Jadi ketika butuh dia dipanggil gitu, ketika sudah selesai pekerjaannya udah gitu selesai, mungkin ya Teh seperti itu. Iya, kita ada MOU di depan. Oke. MOU di depan, terus ada di job description, lamanya, terus KPI-nya apa gitu. Tapi biasanya Teh dari salary lebih besar loh freelance itu. Benar nggak sih Teh? Yang saya rasakan dulu gitu sebagai freelance gitu ya? biasanya lebih beda gitu. Tapi kalau kita hitung secara Teh? Secara long term itu lebih murah. Oh gitu. Karena project base akhirnya kita menentukan mengkapitalisasikan biaya untuk membayar freelance itu jatuhnya ke dalam satuan produk kan. Oh iya, by project ya Teh ya. By project. Betul, iya. Bagaimana Teh Ika? Jadi kalau boleh jujur ya, saya cuma bertiga. Oh iya, betul. Alhamdulillah sampai sekarang bertiga. Jadi kami ada orderan dari G20, kita sempat ekspor segala macam, kita cuma bertiga. Insya Allah. Itu caranya kami supaya bisa survive sampai sekarang. Iya, the power of mama ya Teh. Iya benar. Luar biasa ya Teh ya. Kita lanjut ya Teh. Iya, mangga boleh. Apa namanya? Ini dari Teh Febi. Teh Febi, temanya kalau boleh tahu awal cerita Teteh membangun brand ramah lingkungan dan Oke. Oh, Masya Allah, ini pertanyaannya membuat saya jadi harus rewind aja. Jadi awalnya itu karena, jadi saya waktu itu pergi ke Switzerland ya, saya magang di sana, dan di sana itu saya sangat terkena banget karena tempat saya magang itu mereka menerapkan sustainable farming system. Jadi hampir semuanya tuh dipakai, nggak ada ini. Terus mereka self-sufficient gitu ya, termasuk sabun dan lilin tuh mereka produksi. Nah, mereka kan konsumsi lilinnya lumayan tinggi ya kan. Ketika saya pergi ke kota gitu kan, mereka tuh banyak bazar sabun dan lilin yang ramah lingkungan itu tadi gitu ya. Mereka gaungnya jangan menggunakan parafin terlalu banyak, kayak gitu-gitu loh. Jangan menggunakan sabun yang ber-SLS. Waktu itu saya nggak tahu gitu, apa sih, kenapa sih emangnya saya pakai Lifebuoy oke-oke aja gitu kan. Ketika saya balik lagi ke Indonesia, saya belajar lagi, oh ternyata memang beda ya, seperti itu. Dan ada pasarnya gitu. Oh ternyata ini juga
membuat beberapa orang sangat alergi ya gitu. Ternyata ini mencemari lingkungan ya. Dari situ kemudian saya mulai untuk mempelajari, saya les-les lagi gitu ya. Wax Saset, produk utama kami waktu itu, teringatnya adalah hiasannya itu tidak saya beli teh. Karena saya sering, tiap pagi saya jalan pagi, setiap kali saya lewat lapangan itu, loh ini rumput-rumput ini kalau udah keren cantik ya, gitu. Cuma memang nggak ada warnanya. Saya iseng, saya bawa ke rumah, saya warnain, jadi cakep, gitu kan. Terus saya bikinlah si wax saset itu dengan limbah ya tadi. Saya bersihkan rumput-rumput kering tadi itu saya warnain, saya taruh. Terus saya coba ujikan ke teman-teman, kalian suka nggak? Lucu gitu. Tapi saya nggak bilang nih, saya dapatnya dari pinggir jalan, nggak bilang. Ternyata itu punya nilai gitu kan. Nah dari situlah kemudian mulai kami berkembang seperti itu. Sampai akhirnya pokoknya setiap keputusan kami, bahan apapun yang kami pakai itu kami selalu, ya karena itu sudah menjadi salah satu ini ya, nilai dalam bisnis kami. Kayak misalnya kita mau produksi barang baru nih, kita cek dulu ada nggak di sekitar kita yang jual. Itu selalu deh bahan bakunya itu ini gitu ya, ada nggak sekitar kita yang jual. Di Bandung ada nggak? Nggak ada. Oke, lebih ini di Jakarta ada nggak? Baru kalau nggak ada baru kita impor gitu. Itu yang selalu kita ini kan. Terus habis itu shop partner atau partner kita juga pilihin teh. Kita nggak mau taruh atau nggak mau berpartner dengan yang tidak se-value sama kami. Alhamdulillah sampai sekarang shop partner kami, begitupun reseller kami juga memiliki value yang sama gitu. Seperti itu sih teh. Oke. Semoga menjawab ya Teh Febi. Jalanannya ya Teh. Wah, Teh Wali ini banyak banget loh pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan pertama kali ya, Teh Ila ya. Boleh. Oke, sama-sama nih Teh Febi. Oke. Teh, apakah sustainable business bisa diterapkan pada bisnis yang base jualannya menggunakan plastik sebagai wadahnya seperti salad buah, es buah, dan sejenisnya karena belum menemukan alternatif lain. Jadi masih perang batin sendiri. Oke, ya benar. Apalagi di F&B ya, itu tantangannya lagi banyak banget sih ya. Tapi Teteh, saya juga baru tahu gelas plastik itu saya tahu dari partner saya, dia juga punya bulk store, jadi dia sangat concern terhadap kemasan plastik yang bisa didaur ulang. Itu ternyata ada kodenya yang dia tuh bisa didaur ulang. Jadi dia juga jualan kopi di ininya, tapi dia pakainya yang plastik itu gitu, bukan dari telo sih, bukan. Nah itu bisa didaur ulang ya. Teteh juga mungkin bisa menerapkan seperti ini. Jika datang dan beli menggunakan wadah sendiri dapat diskon. Betul. Ya kan, bisa seperti itu kan. Karena saya sekarang kalau kemana-mana saya bawa tumbler juga sih. Kalau beli kopi saya pakai tumbler saya gitu untuk ngurangin itu tadi gelasnya. Kayak menurut saya sih akan nggak jadi masalah, malah menjadi suatu gaya hidup ya. Apalagi kalau teteh-teteh sudah punya offline store gitu kan. Nah, terus tapi untuk packaging emang sudah ada beberapa yang sustainable juga ya Teh dari supplier ya. Sudah ada Teh. Karena saya itu dia sih kasih tahu sama ini sama teman saya tadi, ternyata sudah ada, termasuk sedotannya Teh. Sedotannya itu juga sudah ada ya. Bukannya hijau ya, hitam juga sih tapi dia bisa diurai. Betul. Terus nggak punya basicnya sama, aku juga nggak punya basicnya Teh, jadi kayak learning by doing gitu. Iya. Terus ini ada lagi nih pertanyaannya, gimana kita mengatasi atau menyampaikan pengertian ke klien terkait paperless itu? Kadang ada yang minta invoice hard otomatis pakai ini. Modul materi ketika ada event offline ada permintaan cetak materi yang kadang tebal-tebal juga. Oke. Nah, itu memang juga ini ya, pentingnya edukasi ya. Jadi kadang itu kita harus memasukkan edukasi terhadap green business ini ke postingan IG kita, IG jualan kita gitu ya, untuk mengedukasi klien-klien kita. Nah, untuk itu seperti ini Teteh.
invoice itu kalau seandainya dia minta baru dikasih gitu ya. Tapi pertama kali dikasihkan aja dulu, Pak, saya kirim via WA ya invoice-nya gitu kan. Cukup kan gitu kan. Oh enggak Mbak, saya mintanya yang ini apa namanya, kertas gitu. Tapi sekarang ini mostly teman-teman kalau seandainya kita bilang, Pak kita lagi go green nih gitu, jadi kita kirimnya by PDF. Alhamdulillah sih so far alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Dulu sih saya juga sering dimintain kan, Mbak mau yang ininya dong, kalau kirim sekalian surat jalan, tapi kemudian saya kirim tuh barang tanpa surat jalan. Saya kirim aja barangnya. Saya biasanya juga nggak nulis itu loh, kepada itu nggak ada teh, karena biasanya dari ekspedisi kan sudah ada. Apa saya ngeprint gitu, jadi saya nggak usah, jadi sama dia udah ditempelin kan. Kemudian kalau udah kirim, saya WA sama dia, ini ya surat jalannya gitu. Jadi saya nggak ada print. Nah itu salah satu cara untuk mengedukasi. Nah tapi kalau yang ini apa namanya, event offline, kita juga biasanya suka ada workshop gitu kan, kita print kan, tapi printnya seminimal mungkin, jadi bolak-balik, kertasnya bolak-balik, terus kita nggak apa namanya, tidak melakukan jilid soft cover, biasanya kan pakai soft cover kayak gitu kan, enggak, seminimal mungkin aja gitu. Gak apa-apa sih, kadang tuh memang kita harus cetak sih ya. Tapi kalau bisa cetaknya nggak usah pakai kertas yang tebel-tebel, kertas yang ya, ya kalau dia mau ya. Oke. Tadi saya melihat Teh Ai acungkan tangan. Teh Ai, mangga. Mungkin Teh ada yang mau open mic, mau diskusi langsung, boleh mungkin teman-teman yang mau diskusi dulu. Jadi dipersilahkan. Tadi Teh Ai, boleh open mic, mangga. Saya ke bawah dulu aja. Ya. Ya, Teh Ai. Silakan Teh Ai. Sambil menunggu Teh Ai, mungkin boleh lanjut Teh. Oke. Di chat room-nya. Oke. Teh Ai mangga ya, kalau seandainya udah ada langsung ya Teh. Iya, mangga Teh Ai. Intinya sustainable business ini bisa diterapkan ke semua bidang ya. Gimana Dek? Tadi Dek mau bicara. Males, matiin dulu, nyala lagi. Matiin dikit, udah nyala lagi. Oke, jadi sustainable business, iya betul sekali Teh, termasuk pendidikan, betul. Sustainable business itu bisa diterapkan di pendidikan. Contohnya seperti ini. Dari sisi paper tadi ya, teman-teman, terus teteh terus bisa dikirimkan secara e-booknya juga gitu kan, terus penggunaan spidol seperti itu. Terus yang paling penting adalah efisiensi diseminasi informasi, itu paling penting kalau di dunia pendidikan. Kadang itu malah kayak yang hanya ke environment ya, sustainable business itu direlatekan, padahal tidak gitu, ke efektivitasan diseminasi apa namanya, ilmu itu juga menjadi key point dalam dunia bisnis gitu ya, dalam dunia bisnis pendidikan. Karena kan intinya dari pendidikan tuh adalah bagaimana caranya orang yang belum tahu jadi tahu gitu kan. Nah kita harus cek dulu nih, cara kita menyampaikan suatu apa namanya, ilmu atau pengetahuan itu sudah tepat sasaran belum? Udah benar belum? Sudah sesuai SLA enggak? Misalnya seperti ini contohnya ya, kalau lagi belajar matematika di Kumon gitu ya, mereka kan ada stage-stage-nya nih, contohnya ya saya contohkan. Nah biasanya kalau 1 bulan Bu, itu dia sudah harusnya naik level. Nah kalau ternyata belum naik level, berarti ada yang salah. Nah kita harus cek dulu, berarti kita bisa bilang ini belum sustainable. Ya, karena kalau seandainya sudah sustainable, berarti dia sudah on track nih. Gitu ya, sudah sebulan. Kalau belum berarti ada cara diseminasi pengetahuan atau metodenya yang kurang benar. Kayak gitu Teh Arlin. Semoga ini ya. Siap Teh. Terus mungkin lebih baik kalau misalnya bisa online mungkin ya, karena kan kalau online mungkin mengurangi tadi jejak karbon kayak gitu ya. Iya, betul. Tapi memang kalau pendidikan kita harus case by case. Untuk yang sifatnya apa ya, terutama untuk anak-anak yang usia dini itu memang lebih
lebih cocok untuk offline ya offline gitu ya. Itu tadi memang benar-benar case by case gitu ya. Iya. Kata-katanya. Oke. Iya, begitu Teh Elin. Mungkin kayak kalau pendidikan bisa juga kita masukin ngajarin untuk pengelolaan sampah, bikin ekobrik, itu juga termasuk ya. Betul, bisa Teh. Memang dari Kan awal, Iya. memang dari awal ya harus ada hubungannya sama preserve lingkungan. Tapi sebaiknya memang disesuaikan dengan materi yang memang digunakan dalam pendidikan itu. Misalnya contoh anak akuntansi, terus kita ajarin pengelolaan sampah, kadang kurang relate, akhirnya mereka tidak tertarik gitu kan. Tapi ketika mereka dikasih contoh-contoh kasus, seberapa mengefisiensikan jika mengganti ini menjadi ini, itu mungkin akan lebih menyenangkan bagi mereka. Nah, itu secara tidak langsung sudah mengenalkan green business dan juga preserve lingkungan kepada mereka. Jadi memang benar-benar harus case by case gitu ya. Siap. Intinya mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan nanti. Iya, betul. Nah, makasih Teh. Oke. Teh Teh Elin, iya. Teh Elin, Masya Allah. Rindu. Teh, tapi kalau misalnya nih Teh ya, kita udah terlanjur ada di satu bisnis yang agak rumit gitu ya untuk menerapkan sustainable business. Kayak aku kan bisnisnya di kain ya Teh ya. Kain kan wah gitu ya. Terlalu panjang gitu Teh ya kalau kita bahas, apalagi aku ngambilnya yang di pabrik gitu istilahnya. Itu gimana nih Teh kalau penerapannya untuk aku sebagai selaku seller gitu untuk melakukan sustainable business gitu, sedangkan aku tahu kan kain ini untuk dari pabriknya aku menerapkan sustainable kan belum mungkin gitu ya Teh. Setidaknya apa nih Teh kalau untuk branding gitu, untuk branding sendiri gitu Teh. Jadi gini Teh, kadang kita itu we cannot change the world, tapi kita bisa melakukan one step for a time gitu ya, yang hal kecil yang bisa kita lakukan. Ya oke. Sekarang kain itu Teteh akan bikin jadi pakaian lagi nggak? Aku jual bahan baku Teh, jadi aku nyuplai yang produksi gitu. Oke. Kalau kayak gitu sebisa mungkin setelah produk nyampe ke Teteh sampai ke tangan customer-nya, Teteh nggak nyampah. Teteh melakukan efisiensi pengurangan jejak karbon. Kan? Terus Teteh melakukan efisiensi waktu convert selling Teteh. Dan juga pembukuan Teteh bagus. Itu termasuk sustainable business. Kenapa kok pembukuan bagus menjadi salah satu poin penting? Karena dari sinilah Teteh bisa lihat bisnis Teteh ini cuanable nggak? Cuanable? Tahu banget ya. Iya kan. Nah kita kalau seandainya bisnis nggak cuan ya nggak buat apa, ya kan? Iya betul. Penting nggak sih? Penting. Karena akar dari suatu bisnis itu kan generate profit. Kalau Teteh belum bisa memenuhi value itu, berarti Teteh belum sustainable. Makanya itu kayak misalnya bisa bisnis apapun itu bisa mengadop sustainable business ini. Nggak harus yang perusahaan gede harus punya sertifikasi ini baru bisa dibilang sustainable business, no. Gitu. Ternyata sesimpel itu gitu. Iya Teh. Tapi kalau untuk bangun brand itu kan sustainable dari internal ya Teh. Nah kalau misalnya kan tadi ada ke brand juga ya efeknya gitu Teh. Nah kalau menurut Teteh gitu untuk membangun branding ke customer, tahu kalau kita tuh ternyata setidaknya sudah mulai sustainable, gimana tuh Teh? Nah, jangan langsung ke what we do, tapi lebih mengedukasi mereka. Definisi dari sustainable business. Langkah kecil, kayak misalnya kami sudah melakukan bookkeeping loh. Misalnya kayak gini, kami ini fast respon loh. Ketika teman-teman ini itu adalah salah satu langkah dari sustainable business. Because nggak semua orang tahu bahwa hal itu termasuk sustainable business kan, green business kan. Gini kayak misalnya campaign-nya gini, dengan fast respon berarti aku hemat waktunya. Teteh nih hubungin aku, jadi bisa digunakan ke yang lain. Hemat gitu. Jadi hemat itu nggak hanya cuman tentang cuan loh, hemat waktu juga suatu investasi. Nah kayak gitu misalnya, gimana caranya coba supaya hemat waktu? Pas respon order ke aku aja, gitu. Karena pasti nanti teteh hemat waktu. Nah kayak gitu.
Nambahnya oke. kan. Jadi Iya, kadang benar-benar. not everyone itu understand bahwa hemat itu tidak hanya selalu tentang uang gitu kan. Ya, betul betul. Tapi emang benar sih, Teh, pas respon itu bisa jadi salah satu pilihan untuk customer milih order ke kita. Ah, kesini aja deh, mahal dikit juga, tapi pas respon gitu ya, Teh. Nah, kayak gitu Iya. ya. Benar kan. Aku tuh Iya. sampai anakku kayak gini, Mami, kenapa sih HP sampai dikalungin gitu kan? Ya ini jiwanya mama online shop itu ya kayak gini. Iya deh, HP-nya 24 jam toko kita. Iya bener sih, tapi memang saya sih udah ini ya Teh, makin Iya, kesini sih Teh. makin ngurangin ya, maksudnya udah mulai dibagi-bagi gitu. Oke, kita bacain lagi ada yang Ya, tanya, mangga, Teh. wah Lanjut Teh lagi. Wari ini kayaknya lagi on fire tentang sustainable business ya. Oke, sustainable business ini untuk perusahaan besar apakah ada seperti ISO untuk menambah value atau pihak mereka aja yang berkampanye? Enggak. Mereka enggak Teh. Enggak boleh ngomong apalagi udah sebesar mereka ya. Banyak sekali indikator-indikator, betul ISO termasuk salah satunya. Tapi banyak lagi kayak semacam standarisasinya, standar mutu yang harus mereka GSPP kayak gitu itu yang mereka harus penuhin gitu kan. Makin HACCP kayak gitu itu yang harus mereka penuhin gitu ya. Nggak bisa mereka bilang go green aja, nggak bisa. Tapi misalnya mereka mau launch visi yang baru atau program yang baru seperti yang Unilever bilang, itu bisa. Jadi kayak misalnya komitmen kami di 2025 kita akan menggandakan profit, tapi kita akan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Itu semua LSM udah keep on eye sama mereka. Jadi mereka harus hati-hati ketika mereka melaporkan laba, akan dicek tuh sama LSM lingkungan, bener nggak dampak mereka sudah terkelola dengan baik. Biasanya ketika mereka sudah launch seperti itu, mereka akan dibarengi dengan nambah suntikan modal untuk program dampak lingkungannya mereka. Seperti itu biasanya, Teh. Jadi tidak asal oke, kami go green, enggak seperti itu. Iya, itu Oh, ya. ini Teh Ai sudah Iya, ada Teh Ai. nih. Teh Ai yang tadi open mic, mangga Teh Ai. Oke. Teh Ai mangga. Teh Ai mau open mic langsung, mangga Teh Ai. Langsung berdiskusi dengan Teh Mayang. Hayu atuh, Teh. Oh, apa lagi nggak bisa ini ya? Iya, itu aja. Oke. Mungkin boleh dibaca Teh pertanyaannya. Oke. Sustainable dalam strategi dan manajemen bisnis itu seperti apa Teh contohnya? Oke. Nah, aku bocorin ya. Strategi bisnisku salah satunya adalah kami penganut company of one. Jadi, kalau bisa itu tidak semua pekerjaan itu harus dikerjakan oleh satu orang. Jadi, kalau memang ternyata kita by project itu kita butuh banyak orang, nah, kita rekrut orang secara freelance. Itu contohnya ya, yang pertama strategisnya. Terus yang kedua, kita tahu nih target market kita gitu kan. Jadi udah tahu target market kita, domisilinya mereka kemana. Jadi kita bisa melakukan sustainable business dengan cara mengurangi budget iklan. Jadi budget iklannya cuma dipakai di lokasi tersebut, jadi akan lebih hemat. Itu contohnya ya. Nah ya, dengan cara mengetahui target market kita, jadi kita nggak boncos ketika beriklan. Nah itu salah satu contoh dari sustainable business. Intinya sih gini ya, dan sustainable business itu hemat pangkal semuanya gitu. Pangkal kita terus akan ada gitu. Intinya seperti itu. Ya. Oh iya, nggak apa-apa Teh. Oke, Teh Ai, apakah tadi sudah menjawab? Oke, terima kasih sama-sama. Lanjut ke Teh Stevi ya, Teh Ila ya. Ya, Stevi, mangga. Kalau kita usaha franchise, sudah ada juknis, bagaimana cara menerapkan sustainable business-nya? Nuhun Teh Mai. Oke. Boleh open mic nggak Teh Stevi? Karena Iya, Teh Stevi, mangga. Open mic. ini bidang makanan atau apakah? Teh Stef, mangga. Tetehnya masih ada di sini nggak sih Teh? Aku lagi lihat. Oh, lagi sambil cegah anak katanya Teh. Oh iya. Oh, usaha SPBU, Masya Allah. Oke. Iya, kalau di SPBU tuh biasanya kan
kita bisa ini kan, hal-hal kecil ya Teh, kayak misalnya kalau dia nggak minta stroke, nggak usah dikasih, kayak gitu kan Teh. Itu kan sebenarnya kan opsional gitu kan. Tapi kalau seandainya apa ya istilahnya dari sisi Pertamina juga sendiri, itu kan mereka juga ada ketentuan bahwa mereka harus menerapkan green business kan. Nah, biasanya itu bisa ditanyakan lagi Teh. Eh, eh, apa ya hal-hal yang menjadi concern mereka di bidang environment apa aja gitu ya. Tapi kalau dari sisinya saya sendiri itu lebih menyoroti ke bagaimana kita itu keep the customer. Karena sekarang saya lebih concernnya apalagi kalau SPBU itu lebih ke bagaimana SPBU TT itu tetap ramai di saat sekarang mobil listrik ada, ya kan? Terus SPBU itu nggak hanya Pertamina, sekarang ada Vivo, Shell, BP gitu kan. Bagaimana bisnisnya Teteh ini akan apa namanya? Akan sustain jangka panjang ketika bahan bakar minyak bumi udah nggak ada lagi, gitu loh. Jadi caranya bagaimana? Oh iya, habis ini mau ada iya, nggak kaleng-kaleng ya, SPBU loh franchise-nya, ngerti nggak sih? Tadi tak aku pikir makanan, udah mau siapin contohnya. Ya. Tapi untung banget, ini karena tadi sore kami lagi bahas ini sama teman-teman gitu kan. Ada teman juga yang lagi ngomong, ih gimana kalau kayak gini ya gitu ya. Pas banget nih. Jadi yang jadi concern-nya adalah sustainable business-nya bukan bagaimana pencemaran lingkungan lagi gitu. Tapi lebih ke bagaimana usaha ini akan sustain ke depannya. Ya, di saat minyak bumi ini juga akan semakin signifikan. Nah, terus apakah strategi bisnisnya Teteh ini jika dalam 4 tahun ke depan, apakah perlu untuk pasang stasiun pengisian listrik untuk mobil listrik? Udah waktunya investasi nih. Kira-kira saya mau pasang kapan? Udah bukan pasang nggak ya? Udah kayak nggak kayak gitu, tapi kapan mau investasi colokan listrik itu, gitu ya. Terus habis itu jika memang udah yang itu, bagaimana caranya nge-keep customer-nya supaya tetap datang ke situ? SLE apa yang harus dipenuhin sama Teteh supaya customer-customer itu percaya dengan takaran di tempat Teteh, kayak gitu. Nah itu cara lebih ke surviving strategi ya, supaya apa namanya usaha Teteh kedepannya itu akan lebih tetap sustain kayak gitu sih Teh Stefi. Nggak harus semua itu direlatekan dengan environment. Bagaimana caranya kita menghemat kertas atau ada sih yang custom environment juga di SPBU adalah cemaran dari minyak yang ada di SPBU itu bagaimana pengelolaannya. Tapi biasanya kan di Pertamina sudah punya ini yang ketat ya, apa namanya prosedur ketat. Jadi menurut saya sih arahnya lebih ke bagaimana bisnis SPBU ini sustain ke depannya dengan tantangan tidak hanya Pertamina sebagai satu-satunya yang punya apa namanya Pertalite gitu kan. Sekarang udah ada Vivo, udah ada BP dan Shell yang makin ini banyak cabangnya. Bagaimana caranya customer-nya di-keep. Terus yang kedua, diversifikasi layanan selain pengisian SPBU tadi. Entah itu pengisian listrik, entah itu mungkin ada tambahan waralaba yang lain di situ gitu yang mendukung kinerja dari SPBU tersebut. Semoga ini ya Teh Stefi ya. Semoga memberikan inspirasi. Ya. Mangga Teh Stefi mau menanggapi, boleh open mic mungkin Teh? Nah, ya boleh. Tadi lagi ngelonin ya, kita lagi ngelonin. Oh ya. Masya Allah ya, franchise-nya SPBU. Saya baru kepikiran franchise makanan. Iya, tadi saya juga udah siap-siap nih franchise makanan SPBU. Oke. Baiklah. Betul, harus lihat ke depan. Jadi sustainable itu doesn't only bagaimana caranya kita preserve environment ya, tapi preserve our business juga gitu. Gimana bisnisnya ke depan nanti itu ini gitu bisa jalan terus berjalan. Iya betul. Jadi berbicara green
perusahaan tuh bukan hanya tentang ini ya Teh ya, tapi keberlangsungan ke depan gitu, cuan kita ke depan tuh jangan sampai cuma di sini aja. Iya, Gitu ya, Teh. ada bahasan lagi yang menarik nanti kalau seandainya kita ini ya, karena kemarin saya juga habis ngisi tentang upskill. Bagaimana sebuah bisnis itu siap untuk upskill. Apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Karena sebenarnya kalau seandainya kita sudah mantap gitu bisnisnya, what next? Kadang kita ngerasa udah aja udah cukup. Nah, itu perlu dikit-dikit lagi. Emang nggak mau naik kelas gitu ya. Nah, gimana caranya mau naik kelas? Apa aja yang mau disiapkan? Itu ada bahasanya sendiri nanti. Ya. Oke. Kayaknya udah ngantuk nih Teh. Teh, kita ini loh Teh, kita punya door prize buat teman-teman. Nah, mungkin Teh Mayang nanti siapin kuis ya Teh ya buat teteh-teteh di sini biar malam ini semakin panas. Oke. Biar besok hari Senin tuh. Mau kuis atau mau pertanyaan terbaik nih jadinya? Mau kuis apa pertanyaan terbaik gimana? Mungkin dua-duanya ya Teh. Kita ada 3 door prize-nya mungkin Teh, boleh pertanyaan terbaik atau mungkin satu kuis lah Teh, boleh mungkin ya 2 pertanyaan terbaik dan satu kuis mungkin ya. Jadi teteh-teteh siap ya ini door prize-nya. Wah, Masya Allah. Sustainable banget buat emak-emak. Buat emak-emak ya, cocok banget ya. Ya, nah. Ada Teh Sugi nih yang baru open camp. Teh Sugi mungkin mangga mau ada yang didiskusikan dengan Teh Mayang. Enggak, Teh, saya masih menyimak dan ternyata gitu ya. Iya betul ya Teh, banyak disadarkan ya bahwa kita tuh memang harus mulai berpikir bisnis yang dari rumah ini bisa berkembang jadi bisnis yang besar untuk keberlangsungan anak cucu kita juga. Iya, benar. Dulu itu jadi dulu itu aku tuh nggak kepikir gitu Teh, tapi ketika sudah bertemu dengan banyak orang itu kan jadi kayak ngerasa oh iya ya, kita tuh nggak bisa jalan di tempat gitu. Terus kita itu harus jadi sustainable tuh luas sekali gitu. Jadi kayak semacam emang lu mau ngurusin bisnis lu terus-terusan nih sendirian gitu kan? Sampai tua tetap kayak istilahnya kayak zaman dulu kan kakek nenek kita itu di toko terus sampai tua gitu kan, mau kayak gitu. Ternyata eranya tidak seperti itu. Kita harus punya target sampai tahun keberapa bisnis kita ini bisa remote. Jadi kayak kita nggak intun tapi bisnis kita generate money ke kita gitu, istilahnya seperti itu. Wah, ini Teh Feby jadi termayang-mayang katanya. Iya nih, jadi banyak hal yang di benak saya juga. Laporlah nih ya. Jadi suka habis terpau aja. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Teh? Iya, mangga. Yang ingin didiskusikan lagi, mungkin Teh bisa disiapin Teh kuisnya Teh buat menggugah malam ini. Sebentar, aku sambil menunggu Teh Mayang mengeluarkan kuis, mangga teteh-teteh masih bisa untuk open mic, untuk diskusi, untuk bertanya, untuk sharing mungkin. Atau mungkin bisa jadi di antara teteh-teteh semua ada yang sustainable banget bisnisnya, boleh di-sharing ke kita-kita. Yuk, mangga. Mau banget loh sharingnya. Ya, aku konfirmasi dulu sama panitia nih ya. Soalnya kita sudah janji. Teh, ini katanya ada masukan juga, mumpung masih pada standby, mungkin kita foto bersama dulu katanya Teh, takut pada lab, takut anak-anaknya udah pada minta di cloning. Oke, kita foto bersama dulu mungkin ya. Ayo. Mangga teteh-teteh, tunjukkan cantiknya. Ayo. Mangga. Belum terlihat nih. Baru terpantau Teh Sugi yang sudah sangat cantik di sana. Oh ya, Teh Sugi lagi di jalan ya. Ada Teh Putri. Hai Teh Putri. Oke, udah kayak gini Teh, yang lain lagi. Iya, lagi pada ini ya, boleh ya kita foto bareng dulu. Oke. 1, 2.
Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke. Ada 2 layar soalnya ya, Teh ya? Belum layar? Udah 2 layar belum, Teh? Udah. Udah. Layar pertama sama layar kedua. Oke. Diulang kayaknya diulang. Ibu Diulang? ketua kita baru masuk lagi terpental. Oke, diulang lagi ya, ini diulang lagi katanya. Ayo. Boleh. Ayo bertambah lagi, ayo ditunggu lagi. Lucu, ya ampun. Emang IP nih ya, Masya Allah. Oh iya, mangga, ayo. Keren deh. Aku Siap ya? siap. Silakan yang mau buka kameranya. Ayo. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Udah ya? Udah kayaknya. Udah belum, Teh? Udah ya? Hmm. Oke. Oke, sekarang waktunya kuis ya. Jadi kuis ya, 3 kuis. Tapi ini gini aja deh biar seru. Kita akan bikin 2 kuis plus 2 kuis plus 1 testimoni ya, Teh. Boleh. Oh, Atau jadi yang 1 kuis 2 testimoni. wah, dapat hadiah nih yang si testimoninya. Jadi teman-teman kalau gerakan jari oke. Aku mau kasih pertanyaannya gampang aja. Sebentar. Sebutkan Wah, sebutkan contoh 3 perusahaan besar yang sudah sustainable business. Ayo logonya Tadi ada contohnya. masih terbayang-bayang nih. Ayo, Mangga boleh Iya. open mic yang menjawab. Itu ada Teh Tuti tuh. Mangga, Teh Tuti, langsung saja. Ayo, silakan. Teh Tuti. Naik. Tunggu saya baca ke chat loh. Tuh naik. Di chat sudah ada yang jawab. Udah yang banget. Apa Teh? Iya, Mangga, Teh Tuti. Nike, Pepsi, IKEA. Weh, gimana Teh? Bener gak Teh? Bener. Weh. Tapi Teh Lucy tadi juga jawabnya bener ya. Udah dapat dua-duanya ya. Teh Tuti sama Teh Nurhayati. Nanti diingat ini ya Teh ingatnya. Oke. Satu lagi ya. Oh enggak, satu lagi. Boleh Teh. Oke. Gampang ini, gampang. Ya, apa kepanjangan dari ESG? Hah? Apa itu ESG? Ayo Teh Putri sudah. Ayo Teh Putri. Siapa nih? Ayo. ESG. Yang tadi ada gambarnya. Tadi. Gatel ya Teh Hila mau jawab. Ayo. Hadiah menanti. Oh, Teh Ikrimah udah acungkan tangan. Mangga Teh Ikrimah. Ayo silakan Teh. Boleh Teh Ikrimah mangga. Ikrimah. Halo. Enggak, Teteh, maaf kepencet. Aduh, Teh Ikrimah ini tiket bener. Teh Lucy bener tuh. Berarti bener ya Teh Lucy ya tadi mau dikasih ke Teh Lucy lagi nih yang jawab. Oke, berarti tadi Teh Tuti sama Teh Lucy ya yang dapet ya kuisnya ya. Iya, betul. Oke, sekarang testimoni. Siapa nih Teh yang mau kasih testimoni tentang kelas hari ini? Silahkan, nanti akan dapat testimoni. Ini mah atuh gampang banget, gak usah mikir, langsung ngasih sharing aliran rasa nih. Ayo Teh Lucy. Mangga Teh Lucy atau Teh Sugi yang sudah siap kayaknya ngasih testimoni. Ayo, mangga Teh. Ayo udah mau Teh. Teh Sinta yang sudah menyimak dari awal nih. Kayaknya lebih suka kuis ya? Atau kuis lagi Teh? Boleh, kuis lagi. Saya masih ada kesempatan. Ayo yang mau ngasih testimoni untuk kelas hari ini, Teh Cynthia. Jackson, Teh Cynthia mungkin. Oke. Teh Ikrimah, oh iya. Teh, mau nanya Teh.
Oh iya, Tadi yang apa? Yang apa? Government itu government apa governance? governance. Governance ya. Heeh. Berarti yang benernya Mbak Una. Oh iya ya. Ini government. Oh Ya. tapi yang salah itu tadi yang kita ulang kayaknya Teh, karena nggak ada yang jawaban yang benar tuh. Soalnya yang tengah Governance. sustainable tuh salah. Sustainable itu harusnya sosial, jadi environment, social, governance. Governance ya. Yang sustainable itu harusnya sosial. Ya, tapi Teh Lucy udah dapet di pertanyaan pertama tadi, karena jawabnya di chat. Iya. Jawabnya di chat, tapi ini juga. Oke. Mungkin dikasih toleransi lah Teh. Kita tambahin aja 2 lagi pertanyaan ya. Kayaknya orang Tete nggak suka ini. Testimoni. Quiz. Oh, berarti Kita ulang lanjut lagi ya. Teh. Ada yang komen juga. Berarti ulang lagi katanya kuis. Ulang. Oke, ulang lagi. Yuk. Sebutkan ketika kita mengidentifikasi hal yang paling fundamental untuk bisnis kita, ada 3 hal nih yang harus kita identifikasi. Untuk kita tahu bahwa kita udah siap melakukan sustainability dalam bisnis kita. Gampang banget. Tentang cuan ini, Mak. Tadi yang bisa. Udah gatal mau jawab nih, Taila. Dari tadi. 3 poin tadi. Ayo. Kayaknya belum ada yang jawab. Dicek lagi screenshot-annya. Kan gitu. Dicek lagi screenshotan tadinya. Ayo, boleh ayo. dulu. Oke. Kalau nggak bisa jawab, aku ganti aja ya. Ada Ganti yang ya, jawab ya. atau di skip dulu? Ya, oke, cut deh, nggak apa-apa kita ganti. Sebutkan nama merek mobil yang membuat mobil dari kedelai. Depannya itu. Ayo. Buat mobil dari kedelai. Udah bener. Dia Teh Ika, selamat. Oke. Satu lagi ya. Boleh Teh. Oke. Satu lagi. Oh, Teh Ika Tekaci nggak apa-apa lah. Nungguin yang lain lama, jadi Teh Ika yang dapet nih. Teh Febi, ayo acukan tangan. Teh Febi siap nih, satu lagi Teh Febi. Satu lagi ya. Sebutkan salah satu diversifikasi produk dari Fragrande yang menghemat air tujuannya. Ada tadi. Ada yang ingat gak? Ayo, cek lagi materi. Apa ayo? Salah satu produk yang memang di-create supaya kalau mandi itu hemat air gitu. Lebih hemat, ke produknya juga hemat gitu. Teh Una kalau susah nulisnya itu aja Teh, open mic aja Teh. Nah, udah bener. Teh Tuti jawab. Oke, udah ya, udah dapet ya. Berarti Teh Tuti, Teh Ika, tadi Teh Tuti udah dapet lah. Teh Tuti tadi udah dapet ya. Yang pas pertama ya Teh Tuti. Oke, lagi deh. Boleh. Sebutkan nama produknya Fragrande yang dapatnya dari bunga kering di pinggir jalan. Awalnya. Ayo. Bunga kering di pinggir jalan. Ayo Teh Febi. Teh Febi ini belum jawab. Iya Teh Febi open mic Teh Febi kalau mau jawab. Udah tahu. Telin. Coba kasih tahu yang lain Teh. Teh Wari ayo. Oh iya. Ayo. Oh iya bangga Teh Sinta. Udah tahu nih, minta dibisikin sama Teh Febi. Iya, Teh Sinta jawab dulu aja ke Teh Febi itu Teh Sinta. Wakili. Nggak ada yang tahu nih, berarti selain Teh Febi nih. Ya. Tadi aku sampaikan, mau diganti aja pertanyaannya. Mungkin atau tadi Teh ada yang mau ngasih testimoni atau aliran rasa. Oh iya, boleh. Boleh tuh masih berlaku nggak Teh? Mangga Teh yang mau mengalirkan rasa untuk kelas malam ini. Boleh, mangga. Iya, boleh. Teh Wari tadi yang semangat banget pertanyaannya banyak. Mau dong. Iya, Teh Wari mau testimoninya mangga. Boleh dong, aliran rasa kita. Teh Wari masih masih on Teh Wari. Ini dari Solo berarti Teh. Loh, ini kok ada IP Solo, Cilegon, emang? Iya Teh, benar ada yang dari luar.
Ada yang dari GWS luar apa? juga bergabung. Oh, dia kasih clue. Udah. Oh, sekarang aliran rasa. Ayo mangga, ada yang mau ngasih Teh Febi, mungkin Teh Febi boleh memberikan aliran rasa untuk malam ini, Teh Febi. Oh, lagi sebuah anak konser. Oke. Oke. Teteh-teteh mangga yang mau memberikan testimoni ada hadiah cantik loh teteh-teteh menanti dari Teh Mayang dan panitia. Boleh Teh? Oh, kayaknya ini memang lagi jam-jamnya. Oh ya. Wah, ini dari Teh Wari ada. Teh Wari open mic dong, Teh Wari. Apa bisa open mic, Teh Wari? Oh, tidak terkondisikan. Teh Mayang punten suaranya nggak keluar, Teh. Oh iya, kalau mau japri silakan. Nanti bisa minta nomor saya ke panitia. Oh iya, betul. Tadi Saya lagi terkondisikan karena anak-anak sama ayahnya dibawa ke bawah. Tadinya kan ada di sini nih, sama mama sama kakaknya, yuk ikut aku ke bawah gitu. Nah, kan jam segini emang jam-jam tidak terkondisikan ya. memang di jam-jam yang Oh rawan iya. ini. Coba Nenda Fari teh testimoni. Oh iya, yuk. Enggak, ayo boleh open mic Teh Nenda. Aduh maaf, tadi sambil nyuci piring, sambil plastikin roti, jadi kurang Masya Allah. kurang ngikutin ini, cuma tapi ngedenger sepintas pokoknya hebat deh pokoknya. Aduh, pingin ada siaran ulangannya lagi, pingin diulang lebih mendetil pokoknya, tapi ngedenger sepintas kok. Aduh, kayaknya bagus ya? banget ini materinya gitu. Aduh, makanya karena disambil tuh rasa sayang banget gitu. nggak bisa jawab juga pertanyaan, nggak bisa. Nggak apa-apa, Teh. Lagi packing ini jualan, Teh? Ya? Lagi packing jualan? Iya, buat besok pagi. Besok pagi, siang buat jam 10. Oh, lancar berkah ya Teh bisnisnya. Amin. Jam segini loh masih, wah hebat. Teh. Ini mau kalau ini filenya aku kasih ke panitia yang fullnya. Terus nanti mungkin ini di record ya, kalau boleh sama panitianya di share, nanti bisa ikut di playbacknya ya Teh Fari ya. Oh iya. Terima kasih banyak. Kerjaan hari Minggu, womenpreneur ini luar biasa. Teman-teman Hikmah IP ini ya. Luar biasa loh, Teh bisnisnya juga. Berarti nanti Teh Fari juga dapat ya? Teh Hikmah. Oke, iya boleh, siap. Oke, Pak. Baik, Teteh-teteh ada yang ingin didiskusikan lagi? Nampaknya sudah dalam posisi yang tidak aman ini. Setelah mencoba mengkondisikan, tapi ternyata sudah menuju tidak terkondisikan sepertinya teteh-tetehnya. Baik, mungkin Teh, karena sudah kita melalui banyak diskusi dan ternyata banyak juga yang termayang-mayang katanya ya. Saya juga termasuk yang ingin diskusi lagi nih Teh ya, kayaknya nggak cukup nih sesi untuk sharingnya. Mungkin Teteh bisa memberikan closing statement untuk malam ini Teh, untuk menjadi penyemangat untuk teteh-teteh yang lain, mangga. Siap, terima kasih Teh Ila. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan sharingnya di IP Bandung. Serasa kembali lagi ke rumah, gitu ya. Karena teman-temannya banyak di sini, gitu. Senang banget menyapa lagi, gitu. Terus yang kedua, tentang sustainable business, bahwa jangan hanya terstigma bahwa perusahaan besar yang harus melakukannya. Terus yang kedua, tidak hanya tentang lingkungan, tapi tentang bagaimana bisnis kita ini akan sustain ke depannya. Ini yang paling penting. Nah, environment itu hanya sepersekian dari yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Lebih lagi adalah ketika kita UMKM, yang paling sering harus dicek adalah apakah bisnis kita ini masih profitable. Apakah kita masih on the track, dan apakah kita itu masih di pasar kita itu kita masih sehat gitu, cash flow-nya kita. Itu yang paling penting.
Karena ketika bisnis kita nggak sustain, nggak akan bisa bertahan setahun ke depan, itu kita nggak akan bisa ngurusin dampak lingkungan dan apa yang kita bisa berikan ke society ketika bisnis kita sendiri belum baik-baik saja gitu ya teman-teman. Terus jangan anggap bahwa aku cuma reseller, ini bukan bisnis kuno. Ketika kita sudah melakukan transaksi dengan orang lain, berarti kita sudah punya bisnis. Ya, baik. Semangat. Semangat. Ya, baik. Terima kasih Teh Maya atas sharingnya malam ini dan untuk diskusinya, Masya Allah luar biasa. Semoga menambah semangat bagi teteh-teteh yang lain dan memberikan banyak manfaat untuk semuanya, bahkan luasnya untuk dunia ini ya Teh ya, untuk bumi kita. Baik teteh-teteh, terima kasih. Saya ucapkan juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan kelas malam hari ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah didapat malam ini dan semoga bisnis kita ke depan bisa sama-sama sustainable sehingga kita bisa menjadi ibu profesional yang sukses. Ya, amin. Mungkin dari saya seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Billahi fisabilillah, wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.